Kita mulai lagi insya Allah. Tadi sampai di sampai di sini ya. Nah, jadi domir nanti ada dua ya. Untuk yang munfasil, ada yang bentuknya huwa sampai dengan ana nahnu, kemudian ada iyahu sampai dengan iyana. Jadi kalau huwa huma hum itu nanti i'rabnya dia fi mahalli raf'in, sementara iyahu nanti dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin kenapa? Karena maf'ul bih. Kalau huwa dan seterusnya sampai ana nahnu, dia fi mahali rof'in karena jadi mubtada seperti itu. Baik itu untuk domir munfasil. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan terkait domir munfasil, Izin dipersilahkan. bertanya, Ustaz. Ya, silahkan. Yang ini yang iya, eh, ini kenapa dia kan menjadi maf'ul bi Ustaz? Iya, gimana? Bolehkah sedikit di i'rab yang dari Al-Fatihah itu Ustaz? Iya karena ubudu jadi biar ada gambaran fiil dan fa'ilnya. Oh gitu. Saya bukakan ininya dulu ya. Qurannya sekalian. Nah, Saya stop share sebentar. Nah, ini terkait surah Al-Fatihah ya. Nah, di sini kan ada kalimat atau ayat iya kana budu wa iya kanas ta'in ya. Jadi dimanapun kita dapat sebenarnya iya kak ini pasti dia jadi maf'ul bih seperti itu. Jadi mau apa namanya intinya posisinya dimanapun dia jadi maf'ul bih. Cuma nanti kan kita itu i'rab kira-kira dia jadi maf'ul bih dari yang mana seperti itu. Nah, jadi iyaka ini dia jadi maf'ul bih. Namanya maf'ul bih muqaddam. Muqaddam itu yang didahulukan. Biasanya kan maf'ul bih itu setelah fi'il kan gitu. Fi'il, fa'il, maf'ul bih gitu. Nah, ternyata di kondisi yang lain maf'ul bih itu boleh mendahului fi'ilnya. Sebagaimana nanti kita akan belajar. Biasanya kan kita belajar mubtada dulu baru khobar gitu. Nanti di beberapa keadaan khobar dulu baru mubtada. Nanti di Al-Munir 2 ini kita pelajari tentang itu. Nah, jadi iyaka ini dia maf'ul bih. Maf'ul bih dari siapa? Dari na'budu. Nah, jadi na'budu ini adalah fi'il mudhari rofa tanda rofanya dhammah. Nah, ini ya, tanda rofanya dia. Fa'ilnya mana na'budu? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Ini yang mau kita pelajari. Jadi fa'ilnya na'budu mana? Domir mustatir. Takdirnya apa? Diperkirakan domirnya itu apa yang mustatir, yang tersembunyi? Nahnu dia. Dari mana kita tahu dia nahnu? Awalan fi'il mudhari'nya na. Na ini menunjukkan nahnu dia. Meskipun dia huruf mudhari'ah. Nah, jadi fa'ilnya domir mustatir nahnu. Gitu. Jadi kami itu menyembah. Mana maf'ul binya na'budu? Kan kata abada ya'budu itu dia fi'il yang butuh maf'ul bih gitu. Ah, maf'ul bihnya ini. Ini dia maf'ul bihnya na'budu. Kalau wa ini huruf atof. Ya. Iyaka
ini maf'ul bih lagi. Nah, maf'ul bih dari siapa? Dari nasta'inu ya. Nasta'inu ini dari fiil ista'ana dia. Ista'ana itu artinya jadi ada fiil itu dia polanya untuk meminta sesuatu. Termasuk ista'ana. Mudorenya kan yasta'inu. Kemudian dia ketika bersambung dengan domir nahnu berubah menjadi nasta'inu. Maka nasta'inu fil mudore rofa tanda rofanya domah. Failnya mana nasta'inu? Domir mustatir takdirnya nahnu. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya ini. Iyaka. Maf'ul bihnya. Makanya terjemahannya nanti iyaka. Hanya kepada engkau. Jadi ada pengkhususan di sana. Hanya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Wa iyaka. Dan hanya kepada engkau. Nasta'in. Kami meminta pertolongan. Nah, itu terkait i'rabnya iyaka pada surah Al-Fatihah. Bisa dipahami kira-kira? Insya Allah Ustaz. Insya Jazakallah khair. Nah, jadi begitu tiap kita dapat iyahu, iyahuma. Ini mungkin pertama kali juga kita dapat iyahu, iyahuma dan seterusnya itu, gitu. Nah, jadi kalau kita dapat domir-domir ini, iyahu itu sepaket ya. Jadi iyahu itu nggak terpisah dia. Iyahu itu satu paket. Begitupun iyahuma dan seterusnya. Berarti iyahu nanti dia domir munfasil mabni dhammah. Iyahuma domir munfasil mabni sukun. Jadi mabninya itu dia dilihat dari huruf harokat terakhirnya. Kalau harokat terakhirnya domah berarti mabni domah. Harokat terakhirnya fathah berarti mabni fathah. Harokat terakhirnya kasroh berarti mabni kasroh. Kalau kalau huruf terakhirnya alif berarti mabni sukun seperti itu. Itu tentang domir munfasil. Nah, mungkin untuk malam ini sampai domir munfasil dulu. Besok insya Allah kita bahas domir muttasil. Domir muttasil nanti ada yang beri-i'rab jer, ada yang beri-i'rab nasab, ada yang beri-i'rab rofa. Insya Allah besok malam kita mulai bahas dari domir muttasil yang menempati tempat jar atau fi mahalli jarin. Seperti itu. Baik, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum kita tutup. Ustaz, mau bertanya yang halaman 38 tadi, 38, iya, yang ini, yang soal. yang soal. Tadi kan yang nomor 3 itu hum ya Ustaz. Hum nasyituna. Kalau Iya. misalnya antum gimana Ustaz? Karena kan di situ nasyituna fi Mm-mm. a'malikum. Oh iya, betul. Ada kum di sana ternyata. Afan, Oh, berarti saya antum. berarti tadi kita keliru gitu. Nah, yang benar antum ya, karena di sini ada penanda kalau ini ada kum. Kum itu kan antum. Nah, kum ini dia domir mutasil gitu. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim. Nanti Bapak Ibu setiap dapat domir mutasil yang bersambung dengan isim, pasti dia jadi mudhof ilaih. Nanti i'rabnya begitu. Iya, betul ya, antum pakainya, bukan Yang bukan hum gitu. Kalau hum i- berarti di sini a'malihim harusnya. Kalau pakainya hum. Ada yang lain? yang Silakan. nomor 6 Ustaz. 6 tadi kan huwa ya. Kan itu ada a'mali berarti Oh ana iya, berarti. betul betul. Ini ada a'mali di sini berarti pakainya ana. Karena ya sukun ini menunjukkan saya. Jadi kalau anak dia bersambung dengan isim jadinya ya sukun begitu. A'mali. Ya. Nanti ini juga sama. Jadi mudhof ilaih kalau di i'rab. Ya sukun.
Berarti nanti nomor 6 itu jadi ana, nomor 3 jadi antum ya. Masih ada yang lain atau sudah tinggal itu ya yang salah tadi ya. Nomor 3 sama nomor 6. Ya, syukran jazakillah khair sudah dikoreksi. Ada yang lain yang mau ditanyakan terkait dengan apa namanya pelajaran malam ini tentang domir? Ini lumayan panjang. Nah, insya Allah kalau tidak ada, besok malam kita lanjutkan di domir muttasil. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang mau ikut kelas Ahad malam ya, yang tadi yang belajar bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam, mungkin kayak langsung praktek mengi'rab di kitab gitu. Tapi bukan saya ngajar gitu ya. Yang ngajar tadi ada Pak Guru Wahyudi dari beliau ulama, jadi apa namanya? eh, Secara ilmunya sudah banyak seperti itu. Jadi kita bisa nanya banyak kepada beliau. Tapi di akadnya itu sepertinya akadnya apa ya? Ijaroh kalau nggak salah. Tapi nggak dibatasi ininya. Maksudnya mau berapapun tergantung kita gitu. Infak per bulan. Misalnya mau 15 kah, 20 dan seterusnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ikut, saya tidak share di grup ya ininya pamfletnya. Nanti bisa WA ke saya langsung. Nanti insya Allah saya kirimkan. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan bisa bergabung di sana untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari seperti itu. Tapi belajarnya tadi agak malam, 8:30 baru mulai belajar sampai jam 10 malam. Tiap Ahad malam, dimulai Ahad malam pekan. Nah, itu insya Allah sedikit informasi tambahan dari saya. Besok malam insya Allah kita ikhtiarkan apa namanya kelas, tapi semoga tidak mundur kelasnya. Karena mulai pekan ini saya sudah mulai kuliah lagi di Sabtu Ahad. Hari Sabtu saya ada kuliah sampai jam 8 malam. Nanti insya Allah kalau misalnya waktunya kadang kan dosen ada yang selesainya cepat seperti itu. Insya Allah jadwal tetap ya di 19.45 kita ikhtiarkan. Kalaupun nanti saya selesainya pas jam 20.00, nanti mungkin mundur sekitar 10 menit insya Allah. Karena kampusnya juga dekat rumah saya. Nah, insya Allah itu dulu untuk malam hari ini. Kita sambung besok malam insya Allah. Semoga kita diistiqomahkan, dimudahkan, dan ilmu kita berkah. Bisa kita aplikasikan di dalam apa namanya keseharian kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain dari orang-orang yang apa namanya berilmu seperti itu. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam afan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Waalaikumsalam. khairan. Wa iyyakum ajmain. Jazakumullah Saya khairan. saya Jazakallah tutup ya khairan. Zoom-nya afwan. Wa iyyakum.